warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids, how are you today? I hope you are in the good condition. Amin ya rabbal alamin. Welcome to mathematics class. Today we are going to learn mathematics. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek semangat kalian terlebih dahulu. Masih ingat tepuk semangat? Baik, kita bersama-sama ya, tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, kalian sudah semangat belum belajar matematika bersama Ibu? Baik, apabila sudah siap dan semangat, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa siapkan alat tulis, buku Let's Start Math Students Book dan buku 02-nya ya. Are you ready kids? Let's begin. Today we are going to learn about data, atau kita akan mempelajari tentang data. Seperti biasa, pembelajaran hari ini yang pertama kita akan membacakan Quran Surat Al-Zalzalah ayat ke-6. Kemudian kita akan mempelajari tentang data. Dan yang terakhir kita akan latihan soal. Baik, yang pertama kita akan membacakan ayat suci Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat ke-6. Let's recite together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin yashdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Shadaqallahul azim. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang data. Nah, yang kita pelajari adalah yang pertama, pictograms atau diagram gambar. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari bar graphs atau diagram batang. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang pictograms atau diagram gambar. Baik, di sini terdapat satu contoh. This pictograms shows the number of storybooks that 4 boys read during their school holiday. Jadi, diagram gambar di bawah ini memperlihatkan atau menjelaskan tentang banyaknya buku cerita yang dibaca oleh keempat anak selama liburan sekolah mereka. Nah, jadi tabel ini menjelaskan tentang banyaknya buku cerita yang dibaca oleh keempat anak laki-laki selama liburan sekolah mereka. Nah, di sini keempat anaknya bernama Alex, Ben, Charles, dan Gary. Nah, kita lihat di sini ada keterangan. Setiap gambar emot smile ini menjelaskan bahwa anak tersebut telah membaca 3 buku cerita. Jadi satu tanda smile ini menjelaskan bahwa anak itu telah membaca 3 buku cerita. Jadi apabila di sini terdapat 6 tanda smile, berarti anak tersebut telah membaca buku sebanyak. Nah, kita tinggal kali saja. Di sini ada 6 smile. Setiap satu smile-nya ini menjelaskan bahwa anak itu telah membaca 3 buku cerita. Jadi kita tinggal mengalihkan saja. Jadi yang pertama kita lengkapi dulu diagram gambar tersebut. Jadi Alex sebenarnya telah membaca 6 dikali 3 berapa? 18 buku cerita selama liburan dia. Kemudian Ben membaca 3 dikali 3 sama dengan berapa? 9.
Jadi Ben telah membaca 9 buku cerita selama liburan. Baik, sekarang kita lihat yang Charles. Charles di sini smile-nya ada berapa? Ada 5. Jadi kita kalikan 5 dengan 3. Kita kalikan 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi Charles telah membaca buku cerita selama liburannya adalah sebanyak 15 buku. Kemudian Gary. Kita lihat Gary mempunyai 2 tanda smile. Jadi kita kalikan 2 dikali setiap smile-nya itu adalah 3 buku. Kita kalikan 3. Jadi berapa 2 kali 3? 6. Jadi Gary membaca 6 buku cerita selama liburannya. Baik, kita lihat pertanyaannya. Di sini Ben read ... storybooks. Ben membaca berapa buku cerita? Lihat Ben, yang kita baca bukan emotnya, karena emot smile-nya ini telah dikalikan dengan 3, karena setiap satu emot menjelaskan dia telah membaca 3 buku cerita. Jadi yang kita baca adalah Ben telah membaca berapa? 9 buku cerita. Baik, kemudian kita lihat yang kedua. Gary read ... storybooks. Kita lihat Gary yang mana? Oh, yang ini. Ternyata Gary telah membaca berapa? Karena ada 2 emot smile, jadi Gary telah membaca 2 kali 3 berapa? 6. Jadi Gary telah membaca 6 buku cerita. Kemudian kita lihat pertanyaan ketiga di sini sedikit berbeda dari pertanyaan 1 dan 2. Alex read ... more storybooks than Charles. Kita lihat di sini yang kita bandingkan ada Alex dan ada nama Charles. Kita tandai terlebih dahulu, ada Alex dan Charles. Kita lihat yang Alex di sebelah sini, yang Charles sebelah sini. Kita lihat yang Alex berapa di sini? Dia telah membaca 18, Charles telah membaca 15 buku. Jadi cara menjawabnya, kita kurangi buku yang dibaca Alex dengan buku yang dibaca Charles. Kita kurangi. Jadi di sini 18 dikurangi 15 berapa? 3. Jadi Alex membaca buku lebih 3 daripada Charles. Kemudian kita lihat soal nomor 4. Ben read 9 less storybooks than bla 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 bla. Ben membaca 9 buku lebih sedikit dari. Nah, kita lihat yang punyanya Ben. Ben telah membaca 9. Nah, di sini pertanyaannya adalah Ben membaca 9 buku lebih sedikit. Nah, berarti kita harus mencari. Kita bandingkan Ben dengan siapa yang selisihnya itu adalah hasilnya 9. Coba kita lihat, apakah dengan Charles? Kita lihat Charles membaca buku 15. Apakah 15 dikurangi 9 hasilnya 9? Tidak. Kemudian kita bandingkan Ben dengan Gary. Apakah selisihnya adalah 9? Tidak juga. Nah, yang terakhir kita lihat Ben dengan Alex. Coba kurangi yang punyanya Alex. Alex itu berarti dia membaca 18. Dengan yang Ben. Ben telah membaca 9. Apakah 18 dikurang 9 hasilnya 9? Ya, betul. Jadi Ben read 9 less storybooks than Alex. Jadi apabila kita kurangi banyaknya buku yang Alex baca dengan banyaknya buku yang Ben baca, maka hasilnya adalah 9, sehingga Ben membaca 9 buku lebih sedikit daripada Alex. Oke, kemudian yang terakhir, Charles and Gary together read ... storybook. Kita lihat yang punyanya Gary dan Charles. Karena pertanyaannya together read, berarti kita jumlahkan buku yang mereka baca. Kita lihat. Charles telah membaca 15 buku dan Gary telah membaca 6 buku.
Jadi kita tinggal jumlahkan saja buku yang mereka baca berjumlah berapa. Kita tinggal jumlahkan 15 ditambah 6. Coba berapa ya? Ya betul, yaitu 21. Jadi Charles dan Gary telah membaca sebanyak 21 buku cerita. Baik, kita lihat lagi contoh yang kedua mengenai pictograms atau diagram gambar. Baik, kita lihat contoh soalnya. This pictogram shows how many pizzas were sold by a pizzeria from Monday to Friday. Jadi diagram gambar berikut memperlihatkan atau menjelaskan berapa banyak pizza yang terjual oleh restoran pizza dari Senin sampai Jumat. Baik, berikut adalah diagram gambarnya. Kita lihat di paling bawah di sini terdapat keterangan. Jadi setiap gambar satu pizza ini menjelaskan bahwa restoran pizza tersebut telah menjual 5 pizza. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kita lengkapi terlebih dahulu diagram gambar tersebut. Kita lihat di sini berapa banyak gambar pizza pada hari Senin. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu gambar ini menjelaskan bahwa restoran pizza tersebut menjual 5 pizza. Jadi kita kalikan saja setiap satu gambar pizza ini dengan 5. Di sini ada berapa gambarnya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tinggal kalikan saja. 5 dikali 5. Coba berapa? 25. Sehingga pada hari Senin restoran pizza tersebut menjual 25 pizza. Kita lihat hari Selasa. Ada berapa gambar pizzanya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tinggal kalikan saja 8 ini dengan 5. Coba berapa 8 kali 5? Bagus, 40. Baik, kita lihat pada hari Rabu. Di sini banyak gambar pizzanya ada berapa? 1, 2, 3. Kita kalikan saja 3 dikali 5. Jadi pada hari Rabu restoran tersebut menjual 15 pizza. Oke, kemudian pada hari Kamis kita lihat ada berapa gambar pizza di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pizza. Jadi 10 dikali 5 berapa ya? Bagus, 50. Jadi pada hari Kamis restoran tersebut menjual 50 pizza. Baik, kemudian pada hari Jumat kita lihat ada berapa gambar pizzanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita kalikan 7 dikali 5 berapa? 35. Jadi pada hari Jumat restoran tersebut menjual 35 pizza. Baik, kita lihat soal-soalnya. Yang pertama, how many pizzas were sold on Friday? Berapa banyak pizza yang terjual pada hari Jumat? Kita lihat tabel yang pada hari Jumat. Yang ini dia menjual berapa? 35 pizza. Jadi jawabannya adalah 35 pizza. Baik, kita lihat yang kedua. On which day were 15 pizzas sold? Jadi pada hari apa restoran tersebut menjual 15 pizza? Kita lihat yang menjual 15 pizza pada hari apa? Kita lihat di sini ini 25, 40. Oh, ternyata ini yang menjual 15 pizza pada restoran tersebut yaitu pada hari apa ini? Wednesday atau pada hari Rabu. Kita tulis di sini. Jadi pada hari Rabu atau Wednesday. Oke. Atau hari Rabu. Baik, kemudian yang ketiga kita lihat. On which day were the most pizzas sold? Jadi pada hari apa
kenapa restoran tersebut menjual pizza yang paling banyak? Kita lihat angka yang paling besar di sini yang mana? Ternyata yang ini. Jadi pizza tersebut menjual pizza paling banyak. Jadi pada hari apa? Pada hari Kamis atau Thursday. Jadi pada hari Kamis restoran tersebut menjual pizza paling banyak, yaitu sebanyak 50. Jadi di sini jawabannya adalah Thursday atau hari Kamis. Thursday. Atau pada hari Kamis. Kita lihat lagi soal yang nomor 4. How many pizzas were sold on Monday and Wednesday? Berapa banyak pizza yang terjual pada hari Senin dan hari Rabu? Kita lihat yang hari Senin menjual 25. Sedangkan hari Rabu menjual 15. Berarti berapa banyak restoran tersebut menjual pizza pada hari Senin dan hari Rabu? Jadi kita harus bagaimana kan? Kita tinggal jumlahkan saja jumlah pizza yang terjual pada hari Senin dan hari Rabu. Di sini ada 25 dan 15. Kita jumlahkan. 25 ditambah 15 berapa ya? Bagus, jadi 40 pizza. Nah, jadi pada hari Senin dan hari Rabu, restoran tersebut menjual sebanyak 40 pizza. Oke. Sekarang yang terakhir. How many more pizzas were on Monday than on Wednesday? Jadi soal nomor 5 itu menanyakan berapa pizza lebih banyak yang terjual pada hari Senin daripada hari Rabu. Jadi apabila menanyakan seperti berikut tentang lebih banyak pizza yang terjual pada hari Senin daripada hari Rabu, kita tinggal kurangkan saja jumlah pizzanya. Kita lihat yang kita kurangkan adalah Monday dan yang Wednesday. Kita lihat yang Monday itu berapa? 25 dan yang Wednesday itu berapa? 15. Kita tinggal kurangi saja. 25 dikurangi 15. Coba berapa? 10. Maka pada hari Senin, restoran tersebut menjual lebih banyak 10 pizza daripada hari Rabu. Baik, yang kedua kita akan mempelajari tentang bar graphs atau diagram batang. Tadi kita sudah mempelajari diagram gambar atau pictogram. Sekarang kita belajar bar graphs atau diagram batang. Kita lihat di sini terdapat contoh diagram batang. Sama halnya seperti diagram gambar, diagram batang juga menjelaskan tentang suatu data atau suatu informasi. Baik, kita lihat contoh dari diagram batang tersebut. Kita lihat ada apa saja sih di dalam diagram batang? Baik, yang pertama itu ada yang namanya judul atau title. Yang di sini judulnya Number of Men and Women in a Golf Club. Jadi yang ini itu namanya disebut judul atau title atau di sini judul. Baik. Kemudian di sini terdapat dua sumbu. Yang pertama sumbu yang horizontal yang ke sini. Kemudian yang kedua di sini ada sumbu vertikal yang sumbu ke atas. Di sini sumbu yang ke kanan dan sumbu yang ke atas. Yang di sini sumbu horizontal, yang di sini sumbu vertikal. Nah, sumbu ini dalam bahasa Inggrisnya adalah axis. Jadi di sini axis itu adalah sumbu. Jadi diagram batang itu mempunyai dua sumbu, sumbu yang horizontal yang ke arah kanan dan sumbu yang vertikal ke arah atas. Baik. Nah, kita lihat di sini setiap sumbunya itu selalu diberi label, nama, diberi nama. Yang di sini ada woman and man. Nah, ini termasuk ke dalam adult. Nah, di sini itu merupakan label dari
sumbu yang horizontal. Kemudian di sini ada suatu angka. Nah, di sini labelnya atau diberi nama number of men and women. Jadi di sini yang kedua ada yang namanya label for each axis atau penamaan setiap sumbunya. Baik, di sini kemudian ada angka-angka. Nah, angka-angka ini disebut scale namanya. Itu untuk memperlihatkan suatu jumlahnya atau suatu pengukurannya. Jadi di sini terdapat 3. Ada title, ada judul, kemudian ada scale-nya. Kemudian ada label for each axis atau penamaan setiap sumbunya. Jadi ada 3 ya. Baik, kita lihat dari tabel atau dari diagram tersebut, kita lihat woman atau perempuan itu yang masuk ke dalam klub golf berapa di sini kita lihat ujung batangnya itu di sini ada berapa? Menyentuh angka 30. Nah, di sini ada titik bantu biar kita mempermudah melihat berapa jumlahnya. Nah, yang perempuan itu jumlahnya 30 orang yang masuk ke dalam klub golf. Kemudian yang men atau laki-laki kita lihat kita lihat batangnya sampai sini, kita lihat ke kiri. Nah, ternyata menyentuh angka 60 sehingga jumlah yang laki-lakinya yang masuk klub golf sebanyak 60. Baik, maka banyaknya perempuan yang mengunjungi klub golf itu sebanyak berapa? Kita lihat di sini. Pada diagram batangnya ada berapa di sini? Ada 30. Kemudian yang laki-laki yang mengunjungi klub golf itu ada berapa? Kita lihat yang laki-laki. Ada berapa di sini? Ada 60. Sehingga kita menjawabnya mudah apabila kita melihat diagram batang. Baik, kita lihat contoh soal dari diagram batang atau bar graphs. The bar graph show the number of storybooks read by 5 boys in a month. Jadi diagram batang tersebut memperlihatkan atau menjelaskan berapa banyak buku cerita yang dibaca oleh 5 anak laki-laki selama 1 bulan. Kita lihat diagram batangnya. Di sini terdapat judul, kemudian di sini ada scale-nya, ada angka-angkanya, dan kemudian di sini ada label of each axis, ada penamaan dari setiap sumbunya. Baik, kita lihat kelima anak tersebut bernama siapa saja? Ada Alex, ada Carl, ada Charles, ada Tom, dan ada Eric. Kita lihat terlebih dahulu, Alex di sini membaca buku ceritanya itu sebanyak berapa dalam 1 bulan? Kita lihat batangnya sampai stop di sini sampai angka 8, sehingga Alex membaca 8 buku cerita pada 1 bulan. Kita lihat yang Carl membaca berapa buku ya? Kita lihat stop. Ternyata di titik 12, sehingga Carl itu membaca 12 buku cerita selama 1 bulan. Kita lihat yang Charles. Kita lihat batangnya sampai stop, sampai angka 4. Sehingga Charles membaca 4 buku cerita selama sebulan. Kemudian kita lihat lagi yang Tom. Tom membaca bukunya sebanyak berapa ya? Stop. Ternyata Tom membaca buku sebanyak 10 buku cerita. Kita lihat yang terakhir Eric. Eric membaca buku cerita sebanyak 2 selama 1 bulan. Baik, kita lihat pertanyaan yang pertama. Bla 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 read most. Jadi yang nomor A ini menanyakan siapa yang membaca paling banyak.
paling banyak. Most itu paling banyak. Kita lihat saja batangnya yang paling tinggi. Yang mana? Yang warna apa? Yang warna merah. Lihat, membaca berapa buku? 12 buku. Dia paling banyak. Siapa ya yang berwarna merah ini? Nah, ternyata Carl. Jadi Carl itu membaca buku yang paling banyak. Jadi sehingga jawabannya adalah Carl. Oke, kemudian yang nomor B. Bla 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 read the least storybooks. Siapa yang membaca paling sedikit buku cerita? Kita lihat lagi diagram batangnya. Kita lihat batang yang mana yang paling pendek. Kita lihat yang mana ya, yang berwarna apa kira-kira? Nah, yang berwarna ungu ini siapa? Ternyata Eric, yaitu membaca sebanyak 2 buku cerita saja. Sehingga Eric itu membaca paling sedikit buku cerita. Jadi jawabannya di sini adalah Eric. Baik, kemudian kita lihat bla 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 and bla 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 together read the same amount of storybooks as Tom. Jadi siapa dan siapa yang membaca buku sehingga jumlahnya itu sama seperti yang punyanya Tom. Berarti kita lihat dulu yang punyanya Tom itu berapa buku. Kita lihat Tom membaca sebanyak 10 buku. Jadi kita tinggal cari siapa dengan siapa yang apabila dijumlahkan jumlah bukunya itu sama dengan Tom. Berarti yang mana ya? Apakah Alex dengan Carl? Kita lihat Alex punya 8, dia membaca 8, sedangkan Carl membaca 12. Coba jumlahkan. Apakah 10? Tidak, ternyata 20. Baik, kita bandingkan lagi Alex dengan Charles. Kita lihat Alex 8, sedangkan Charles berapa? 4. Apakah 8 tambah 4 hasilnya 10? Tidak. Jadi Alex dengan siapa? Kita belum cek yang satu lagi dengan Eric. Alex dengan Eric. Kita lihat Alex membacanya berapa? 8. Eric berapa? 2. Nah, kita lihat jumlahkan 8 ditambah 2 apakah 10? Ya, ternyata 10. Sehingga Alex dan Eric membaca buku yang apabila dijumlahkan sama jumlahnya dengan buku bacaan atau buku cerita yang Tom baca. Sehingga jawabannya di sini Alex dan Eric. Karena apabila kedua buku yang mereka baca dijumlahkan akan sama besar dengan jumlah buku yang Tom baca. Baik, kemudian yang nomor D kita lihat. Charles read bla 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 more storybook than Eric. Kita lihat di sini ada 2 nama, di sini ada Charles dan Eric. Kita lihat dulu di sini batang yang Charles yang mana yang ini, Eric yang mana yang ini. Charles membaca 4, Eric membaca 2 buku. Kita lihat kalau ada soal seperti ini, membandingkan seperti ini, berarti kita mencari selisihnya. Jadi Charles membaca 4, Eric membaca 2. Jadi kita tinggal kurangkan saja jumlahnya. 4 dikurangi 2, berapa? 2. Sehingga Charles membaca 2 buku lebih banyak daripada Eric. Tapi bla 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 less storybooks than Alex. Ternyata Charles juga dibandingkan dengan yang Alex. Jadi yang kita bandingkan adalah yang kedua adalah Charles dan Alex. Kita lihat Charles tadi 4, Alex itu tadi berapa? 8. Charles 4, Alex 8. Kita kurangi saja. Berarti kita kurangi 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Jadi Charles membaca 2 buku lebih banyak daripada Eric, tetapi 4 buku lebih sedikit daripada Alex. Kemudian yang terakhir, the boys read a total of storybooks all together. Jadi di sini menanyakan total dari kelima anak tersebut membaca buku cerita. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Coba kita lihat Alex 8.
Alex 8. Kemudian Carl 12. Baik, Charles 4. Kita tambahkan lagi, Tom berapa bacanya? 10. Kita jumlahkan lagi dan Eric membaca 2. Coba kita jumlahkan, hasilnya berapa? 8 ditambah 12, 20. 20 ditambah 4, 24. 24 ditambah 10, 34. 34 ditambah 2 berapa? 36. Sehingga apabila dijumlahkan dari kelima anak tersebut membaca 36 buku cerita selama 1 bulan. Baik, kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Example, this bar graph show the favorite sport of class 2B. Jadi, diagram gambar tersebut memperlihatkan atau menjelaskan olahraga favorit dari kelas 2B. Di sini olahraganya ada apa saja? Ada swimming, ada jogging, ada basketball, ada badminton, dan ada soccer. Kita lihat di sini ada judulnya The Favorite Sport of Class 2B. Kita lihat di sini ada 5 olahraga favorit dari kelas 2B. Di sini ada scale-nya seperti biasa. Di sini adalah number of student atau banyaknya siswa yang memilih olahraga tersebut. Kemudian di sini ada sports atau jenis olahraganya. Baik, kita lihat terlebih dahulu diagram batangnya. Di sini diagram batangnya sedikit berbeda. Seperti dibalik ya. Nah, yang pertama kita lihat yang swimming atau yang berenang. Nah, kita lihat di sini yang memilih swimming sebagai olahraga favoritnya yaitu berapa siswa? Kita lihat batangnya ujungnya sampai angka 30. Jadi, sebanyak 30 siswa memilih swimming atau olahraga berenang sebagai olahraga favoritnya. Kemudian kita lihat yang jogging. Kita lihat di sini ada berapa yang memilih jogging? Kita lihat batangnya ujungnya sampai angka 10. Jadi yang joggingnya itu dipilih oleh 10 siswa. Oke, kemudian yang basketball. Kita lihat batangnya ujungnya sampai stop sampai 25. Kemudian kita lihat yang olahraga badminton. Kita lihat ujung batangnya sampai stop sampai angka berapa? Sampai angka 15. Nah, jadi 15 siswa memilih badminton sebagai olahraga favoritnya. Kemudian yang terakhir soccer atau sepak bola. Kita lihat ujung batangnya sampai stop angka 40 sehingga sebanyak 40 siswa memilih olahraga soccer atau sepak bola. Baik, sekarang kita lihat pertanyaan yang pertama. Which sport is the most popular? The most. Kita lihat most popular. Jadi, yang banyak dipilih oleh siswa. Kita lihat diagram batangnya. Yang panjangnya paling panjang. Yang mana ya? Kita lihat yang paling panjang yang mana? Yang ungu, biru, hijau, yang warna merah, atau warna orange. Yang warna orange kita lihat yang dipilihnya itu dipilih oleh sebanyak 40 siswa. Nah, berarti olahraga yang paling populer adalah soccer atau sepak bola. Oke, kemudian yang kedua. How many students choose swimming? Berapa banyak siswa yang memilih olahraga berenang? Kita lihat diagram yang swimming. Kita lihat di sini yang berwarna ungu sampai berapa ya ujung batangnya? Sampai angka 30 sehingga di sini jawabannya adalah 30 siswa. Sebanyak 30 siswa memilih olahraga berenang. Kemudian lihat lagi, which sport is the least popular? List, kita lihat list.
kata-kata list. Jadi yang paling sedikit dipilih, yang mana kira-kira yang batangnya lebih pendek. Yang pendek yang mana ya? Oh, yang ternyata yang berwarna biru. Yang berwarna biru itu sebanyak 10 siswa yang memilih. Ternyata olahraga apa? Olahraga jogging. Jadi jawabannya adalah jogging. Baik, kemudian pertanyaan yang nomor D atau yang keempat. Which sport do 15 students choose? Jadi, olahraga mana yang dipilih oleh 15 siswa? Kita lihat di sini yang pada scale-nya angka 15. Ternyata ini kita ikuti titik-titik atau garis putus-putus ini. Kita lihat sampai mana yang ujungnya stop. Ternyata sampai yang batangnya yang berwarna merah. Kita lihat yang berwarna merah itu apa? Olahraga badminton. Sehingga olahraga yang dipilih oleh 15 siswa adalah olahraga badminton. Oke, yang terakhir. What is the total number of students who choose jogging and badminton? Kita lihat di sini total. Jadi kita harus menjumlahkan. Olahraga apa di sini? Ada olahraga jogging dan olahraga badminton. Baik, kita lihat dulu olahraga jogging di sini yang berwarna biru. Kita lihat yang berapa dipilihnya ya. Berapa orang yang memilih? 10. Kita tulis terlebih dahulu ya. Di sini ada 10 orang. Kita jumlahkan. Terus kita lihat yang badminton. Ada berapa orang ya? Kita lihat yang badminton. Ternyata ini. Kita lihat diagram batangnya atau batangnya. Ternyata yang memilih badminton itu ada sebanyak 15. Sehingga ketika kita jumlahkan mendapatkan 25 siswa yang memilih jogging dan badminton.